Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bertemu lagi kita dalam belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang statistika mengenai median dan kuartil data tunggal dan data berkelompok. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah setelah belajar materi ini diharapkan siswa dapat menentukan median dan kuartil data tunggal. Siswa bisa menentukan median dan kuartil data berkelompok. Pertama kita lihat median data tunggal. Median atau nilai tengah adalah jika ada suatu kumpulan data yang terdiri dari X1, X2, X3 sampai Xn, maka kumpulan data itu harus diurutkan dari yang terkecil ke yang besar. X1 harus lebih kecil daripada X2, harus lebih kecil daripada X3, dan harus lebih kecil lagi daripada Xn. Nilai mediannya adalah data yang letaknya di tengah-tengah. Kuartil atau perempat dilambangkan dengan Q. Misalkan suatu kumpulan data yang terdiri dari X1, X2, X3 sampai Xn, maka kumpulan data itu juga harus diurutkan dari yang terkecil ke yang besar. X1 harus lebih kecil atau kurang dari X2, kurang dari X3, dan seterusnya sampai Xn. Nilai kuartil bawah atau Q1 adalah data yang terletak di seperempat data. Nilai kuartil tengah atau Q2 atau sama juga dengan median adalah data yang letaknya di setengah data. Sedangkan kuartil atas atau Q3 adalah data yang letaknya di 3/4 data. Kita perhatikan contoh soal. Tentukanlah median, kuartil bawah, dan kuartil atas dari data berikut ini. Yang pertama, data kita adalah 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, data ini setelah kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pada awalnya di soal datanya belum berurut. Maka harus kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jumlah data kita ada 9 buah data. Nah, untuk mencari atau menentukan median, kuartil bawah, dan kuartil atas, yang pertama kita harus menentukan median terlebih dahulu atau Q2. Q2 adalah data yang letaknya di tengah-tengah. Karena data kita ini ada 9 buah data, maka di tengah-tengahnya adalah 5. Maka di sini Q2 kita adalah 5. Banyaknya data di kiri dan di kanan Q2. Di kanan Q2 ada 4 data, di kiri Q2 juga ada 4 data. Maka untuk mencari Q1, letaknya di tengah-tengah dari 4 data ini. Berarti 3 tambah 4 per 2 sama dengan 3,5. Untuk Q3, letaknya di tengah-tengah 4 data ini. Q3, ini Q3. 7 tambah 8 per 2 sama dengan 7,5. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, data kita 3, 6, 2, 7, 4, 6, 9, 8. Kita lihat data ini belum berurut dari yang terkecil ke yang terbesar, maka kita harus urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini data kita ada 8 buah data. Maka tengah-tengahnya adalah berada antara data keempat dan data kelima. Q2 kita sama dengan 6 tambah 6 per 2 sama dengan 6. Jadi di sini posisi Q2. Maka data yang berada di kanan Q2 adalah 6, 7, 8, 9. Dan yang berada di kiri Q2 adalah 2, 3, 4, dan 6. Untuk mencari Q1 dan Q3, maka kita cari tengah-tengah dari data yang sebelah kiri dan tengah-tengah dari data yang sebelah kanan. Di tengah-tengahnya adalah
Q1 sama dengan 3 tambah 4 per 2 sama dengan 3,5. Dan yang di Q3, 7 tambah 8 per 2 sama dengan 7,5. Berikutnya kita lihat media dan kuartil data berkelompok. Q1 atau kuartil bawah itu rumusnya TB sama dengan tambah 1/4 N kurang FK per F sama dengan I. Untuk Q2 atau median itu rumusnya TB tambah setengah N kurang FK per F kali I. Dan Q3 rumusnya TB tambah 3/4 N kurang FK per F kali I. TB adalah tepi kelas kuartilnya, kuartil keberapa. N adalah jumlah frekuensi atau jumlah frekuensi total. FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas yang mau kita cari. F adalah frekuensi kelas kuartilnya. I adalah panjang interval kelas. Kita lihat contoh soal. Tentukanlah kuartil bawah atau Q1 dari data kita ini. Untuk menentukan kuartil bawah, langkah yang harus kita lakukan yang pertama, tentukan terlebih dahulu letak data. Nah, kita lihat. Data dari 146 sampai 150 itu frekuensinya 1. Berarti di sini di 146 sampai 150 ini terletak data yang 0 dan data yang pertama. Kemudian dari 151 sampai 155 ada frekuensinya ada 3. Berarti di sini terletak data yang kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian 156 sampai 160 mempunyai frekuensi 8. Jadi di sini ada 8 data. Nah, tadi sebelumnya sampai data yang keempat. Berarti di sini mulai data yang kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, seperti itu seterusnya menentukan letak data. Kemudian langkah yang kedua, kita tentukan berapa jumlah frekuensi seluruhnya. Kebetulan di sini jumlah frekuensinya ada 40. Lalu kita lihat panjang interval kelas. Panjang interval kelas atau I yaitu mulai dari data 146, 147, 148, 149, dan 150. Jadi I-nya 5. Untuk menentukan kuartil bawah atau Q1, tentukanlah terlebih dahulu letak kuartil bawah. Letak kuartil bawah adalah data yang ke-1/4 N, berarti 1/4 dari 40 yaitu sama dengan 10. Maka kuartil bawah atau Q1 posisinya terletak pada data yang ke-10, yaitu pada kelas interval ketiga. Nah, di sini karena interval kelas yang ketiga ini di sini letak data yang ke-5 sampai yang ke-12. Berarti data yang ke-10 berada di kelas interval ini. Kita tentukan tepi bawah. Nah, tepi bawah berarti batas bawahnya ini 156 dikurang 0,5 menjadi 155,5. Kemudian FK tadi adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil bawah. Berarti jumlahkan frekuensi di atas kelas kuartil bawah ini, yaitu 1 ditambah 3 sama dengan 4. Lalu kita tentukan frekuensi kelas kuartil bawah. Frekuensinya sama dengan 8. Nah, ini dia. Nah, setelah itu kita substitusikan ke dalam rumus kuartil bawah atau Q1. TB tambah 1/4 N kurang FK per F kali I. 155,5 tambah 1/4 N-nya tadi sudah kita cari, yaitu 10. 10 kurang 4 per 8 dikali 5. Dapatnya 155,5 tambah 3,75 sama dengan 159,25. Berikutnya,
Kita lihat contoh soal untuk menentukan median atau Q2. Diberikan data yang sama. Langkah pertama, kita tetap menentukan letak data. Nah, letak datanya sesuai dengan frekuensi masing-masing kelas. Langkah yang kedua, tentukan banyak N. Nah, N-nya adalah di sini jumlah frekuensinya adalah 40. Interval kelas, panjang interval kelasnya atau I sama dengan 5. Nah, untuk menentukan median, kita tentukan letak median. Sesuai dengan definisi median, median adalah data yang terletak di setengah N. Berarti setengah kali 40 sama dengan 20. Berarti di sini kita lihat mana letak data yang ke-20. Berarti letaknya di kelas interval yang keempat yang di sini. Antara 13 sampai 22 berarti disinilah letak data yang ke-20. Berarti ini merupakan kelas median kita. Kita tentukan tepi bawahnya yaitu 161 dikurangi 0,5 sama dengan 160,5. Kemudian FK berarti jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kita jumlahkan semua yang di atasnya. 1 tambah 3 tambah 8 sama dengan 12. Kemudian frekuensi kelas mediannya adalah 10. Setelah kita ketahui, kita substitusikan ke rumus. TB-nya 160,5 tambah 20, setengah N-nya 20 tadi sudah kita dapatkan. Kurang FK, FK kita ada 12. Per F, frekuensi kita 10. Dikali I sama dengan 5. Jadi kita dapatkan 160,5 ditambah 4. Jadi hasilnya sama dengan 164,5. Berikutnya kita lihat contoh soal untuk menentukan kuartil atas atau Q3. Data yang diberikan tetap data yang tadi. Langkah awalnya tetap sama. Kita tentukan letak data terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan N atau jumlah frekuensinya yaitu 40. Kemudian panjang interval atau I sama dengan 5. Nah, untuk menentukan kuartil atas atau Q3, kita harus ingat definisi dari Q3 yaitu data yang letaknya 3/4N atau 3/4 kali 40 sama dengan 30. Nah, kita lihat di letak data ini mana yang posisinya letak data yang ke-30. Berarti di sini 23 sampai 31. Jadi posisinya di kelas interval yang kelima atau tepatnya yang ini. Letaknya dari 23 sampai 31. Kemudian kita tentukan tepi bawahnya. 166 dikurang 0,5 menjadi 165,5. Kemudian FK atau frekuensi sebelum kelas kuartil atas. Jadi sebelum ke kelas kuartil atas ini kita jumlahkan semua frekuensinya. 1 tambah 3 tambah 8 tambah 10. Itu sama dengan 22. Kemudian frekuensi kelas kuartil atasnya adalah 9. Nah, yang ini, di frekuensi ini. Setelah kita dapatkan, kita substitusi ke dalam rumus. TB sama dengan 165,5. Kemudian 3/4 N-nya tadi sama dengan 30. Kurang FK, FK kita 22. Dibagi dengan F, F-nya sama dengan 9. Dikali dengan I kita tadi sama dengan 5. Oke, kita selesaikan. Berarti ini 30 dikurang 22 sama dengan 8. Dikali 4. Dikali 5 berarti 40 per 9. Jadi dapat Q3, ini Q3 ya. Dapat Q3 sama dengan 165,5 tambah 4,44 sama dengan
169,94. Demikianlah penjelasan tentang kuartil bawah, median, dan kuartil atas. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa belajar dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.